Shalom, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca satu Mazmur yang sangat pribadi dan mendalam. Mazmur 141 adalah seruan hati Daud. Bukan hanya permintaan keselamatan dari musuh, tapi juga permohonan agar hatinya dijaga tetap murni. Mazmur ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya hidup dalam kesalehan pribadi, terutama di tengah dunia yang penuh jebakan dosa dan tekanan lingkungan. Mari kita membaca dari Mazmur 141 ayat 1-2. Tuhan, aku berseru kepadamu, segeralah datang kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah seperti ukupan di hadapanmu, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Sahabat terkasih, Daud menyadari satu hal penting, ia butuh Tuhan. Permohonannya bukan hanya untuk dikabulkan, tapi agar Tuhan segera hadir. Doanya digambarkan seperti ukupan, lambang penyembahan yang berkenan. Ini adalah permohonan untuk relasi yang intim dan murni, bukan sekadar pertolongan praktis. Mazmur 141 ayat 3-4. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku makan dari sedap-sedapan mereka. Sahabat terkasih, doa ini sangat relevan hari ini. Daud tidak hanya meminta dijaga dari musuh, tapi juga dari dirinya sendiri, dari kata-kata yang salah, dan dari godaan hati. Betapa sering kita gagal bukan karena serangan luar, tapi karena tidak menjaga hati dan kata. Mazmur 141 ayat 5. Biarlah orang benar memukul aku, itu adalah kasih. Biarlah ia menegur aku, itu seperti minyak yang harum di kepala. Janganlah itu ditolak kepalaku. Tetapi aku senantiasa berdoa menghadapi kejahatan mereka. Sahabat terkasih, ini ayat yang luar biasa. Daud membuka diri untuk teguran. Dia tahu bahwa teguran dari orang benar itu menyelamatkan. Dalam dunia yang anti kritik, ayat ini menantang kita. Apakah kita rela dibentuk oleh firman dan orang benar? Mazmur 141 ayat 6-7. Apabila hakim-hakim mereka dilemparkan dari tebing batu, maka orang akan mendengar bahwa perkataanku itu menyenangkan. Seperti tanah dibajak dan dipecah-pecah di bumi, demikianlah terserak-serak tulang-tulang kami pada mulut dunia orang mati. Sahabat terkasih, ini adalah gambaran penderitaan. Daud menyuarakan duka dan ketidakadilan yang dia alami. Tapi bahkan dalam duka itu, ia tidak menjadi pahit. Ia tetap berharap pada kebaikan Tuhan. Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamu, ya Tuhan, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Sahabat terkasih, ini inti dari Mazmur 141. Di tengah semua pergumulan, Daud memilih mengangkat matanya kepada Tuhan, bukan kepada solusi dunia. Ia bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatannya sendiri. Mazmur 141 ayat 9-10. Lindungilah aku terhadap perangkat yang mereka pasang terhadap aku, dan terhadap jerat orang-orang yang melakukan kejahatan. Biarlah orang-orang fasik itu jatuh ke dalam jaring mereka sendiri, sementara aku melangkah terus. Sahabat terkasih, doa ini menutup dengan keyakinan
bahwa Tuhan sanggup membalikkan situasi. Jerat yang dibuat musuh justru akan menjerat mereka sendiri. Sementara anak-anak Tuhan akan tetap berjalan tegak, bukan karena kuat, tetapi karena Tuhan yang memegang tangannya. Sahabat terkasih, Mazmur 141 adalah doa yang sangat praktis tentang menjaga hati, menjaga lidah, dan tetap berharap kepada Tuhan di tengah tekanan hidup. Mungkin kita tidak dikejar musuh seperti Daud, tapi kita dikejar banyak tekanan. Tekanan untuk kompromi, tekanan untuk membalas, tekanan untuk putus asa. Tuhan mengundang kita untuk kembali padanya pagi ini dengan doa sederhana seperti Daud. Tuhan, jaga hatiku, awasilah bibirku, jangan biarkan aku jatuh. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang seperti Daud, membawa hati yang lelah, penuh pergumulan, penuh godaan. Ajarlah kami untuk tidak hanya meminta pertolongan, tapi juga minta penjagaan hati. Biarlah hidup kami menjadi seperti ukupan yang harum di hadapan-Mu. Jagalah mulut kami, pikiran kami, langkah kami, dan saat hidup terasa berat, tolong kami untuk tetap memandang kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika firman hari ini memberkati dan menguatkan hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabatmu ya. Ikuti juga renungan lengkap lainnya di channel Linda Kristianti setiap hari pukul 5 pagi dan 9 malam. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.